Baiklah, kita kembali berjumpa dalam pembahasan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Safruddin Prawira Negara di Sumatera Tengah. Pada episode sebelumnya, Safruddin dan beberapa menterinya, ada sekitar 49 atau 50 orang, mereka berada di bidang alam ini. Salah satu dari pencapaian atau berbagai hal di bidang alam ini adalah terbentuknya konsolidasi atau perhubungan antara di Sumatera dengan di Jawa, sehingga ketika itu maka berbagai pengurus PDRI dibentuk atau ditambahkan, sehingga penyempurnaan PDRI itu dilakukan pada 31 Maret 1949. Di antara susunan yang terbaru itu penyempurnaan adalah ketuanya adalah masih tetap Mr. Safruddin Prawira Negara, dan ada wakil Mr. Susanto Tirto Prayo, wakil ketua PDRI, dan merangkap Menteri Kehakiman dan Pembangunan. Dan kedua ada Mr. A.M. Maramis, dia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di India, berkedudukan di India. Dan seterusnya ada Dr. Sukiman, Menteri Dalam Negeri, dia berkedudukan di Pulau Jawa. Dan kelima ada Mr. Lukman Hakim, Menteri Keuangan, berada di bidang alam. Dan seterusnya Mr. Ignatius J. Kasimo, Menteri Kemaritiman atau Makanan Rakyat, sedaman perang itu, berposisi di Pulau Jawa, berkedudukan. Dan selanjutnya K. Haji Maskur, Menteri Agama, berkedudukan di Pulau Jawa. Dan setelahnya Mr. Muhammad Hasan, sebelumnya beliau wakil PDRI, sekarang menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan. Seterusnya ada Menteri Indra Jaya, dia Menteri Perhubungan yang berposisi tetap di bidang alam. Dan seterusnya ada Menanti Stompul, dia bersama Muhammad Rasid di Kota Tinggi, dia Menteri PU, Pekerjaan Umum. Dan selanjutnya Mr. Muhammad Rasid, Menteri Perburuan dan Sosial, dia juga merangkap sebagai Gubernur Sumatera Tengah, dan posisi berkedudukan di Kota Tinggi. Jadi berbagai menteri kita ini ada berkedudukan di New Delhi, India, ada berkedudukan di Pulau Jawa, ada berkedudukan di bidang alam, ada yang berkedudukan di Kota Tinggi. Jadi pemerintahan PDRI itu tersebar berbagai arah. Mereka menjalani secara mobil, secara berpindah-pindah. Selanjutnya perwakilan PDRI yang lain di luar negeri ditunjuk Dr. Sulasono, berkedudukan di India. Nah, selanjutnya seperti tadi Menteri Maramis, Menteri Luar Negeri PDRI, berkedudukan di India. Dan Lambertus Palar, Mr. Palar, dia delegasi Republik Indonesia untuk melobi untuk perwakilan untuk perundingan di Lucky Success di PBB Amerika. Sedangkan dalam hal militer, di sini ada Jenderal Sudirman. Jadi posisi ketika itu Mr. Safruddin adalah Presiden PDRI atau Ketua PDRI, dan Jenderal tertinggi di militer adalah Jenderal Sudirman.
waktu itu pangkatnya masih Letnan Jenderal Sudirman. Dia Panglima Besar Angkatan Perak. Yang kedua adalah Kolonel Abdul Haris Nasution. Dia Panglima Tentara atau di teritorium Pulau Jawa. Jadi Jenderal Sudirman, ada Nasution, dan sesudahnya adalah Kolonel Hidayat. Dia Kolonel Hidayat Panglima Tentara untuk daerah teritorial atau teritorium di Pulau Sumatera. Jadi ketika itu posisi militer yang paling tinggi adalah Jenderal Sudirman sebagai Panglima Perang. Yang kedua untuk Pulau Jawa ada Abdul Haris Nasution. Di Pulau Sumatera ada Kolonel Hidayat. Jadi ada peristiwa 1 Maret 1949 itu dalam masa PDRI. Itu pemerintahan yang serangan 1 Maret itu yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Letkol Soeharto, itu masih bawahan-bawahan, masih pangkat-pangkat rendah gitu. Masih Soeharto waktu itu belum masih untuk wilayah Yogyakarta itu masih belum termasuk dalam petinggi militer dalam PDRI. Seperti itu. Jadi dalam banyak hal di dalam peristiwa itu dari sebelum sampai pertengahan 14 Maret itu 14 April itu ada berbagai banyak hal yang terjadi. Misalnya ada pembantaian di Jembatan Ratapan Ibu. Itu masih dalam peristiwa PDRI. Itu di akhir Desember. Itu ada sekitar 100 orang yang dibantai sana. Jadi kita akan kita ulas pada bab khusus tentang itu. Ketika pertengahan April 1949 ini, keberadaan dari pejabat PDRI ini sudah mulai terdeteksi oleh Belanda. Maka pada saat itu Belanda melancarkan sebuah bombardir bendera alam, tapi mereka salah sasaran. Yang dibombardir itu adalah Pantai Cermin, tidak jauh dari bendera alam. Bendera itulah yang dibombardir, sehingga pejabat atau petinggi PDRI itu selamat. Dan lalu akhirnya pejabat PDRI menyusuri melalui transportasi sungai dengan rombongan terpecah-pecah, menyusuri Batang Sangir dan terus ke Batang Hari, terus ke Sungai Darih lagi, terus ke Keliran Jauh, terus masuk ke daerah Siloke gitu, ada daerah Tapui. Dari sana masuk ke wilayah Sumber Kudus. Dari Sumber Kudus itu daerah pertama yang mereka temui, mereka tinggali adalah di rumahnya Buya Sapi Marif, di rumah Sapi Marif. Jadi rombongan tiba di sana 24 April. Jadi selagi menunggu rombongan yang lain, sebagian pejabat PDRI yang tinggal di rumah orang tua Sapi Marif dan berbagai rumah-rumah lain. Sampai dari sana tanggal awal 9 Mei, sekitar itu 9, 10, 8,
rombongan berjalan ke Selantai. Ke Selantai jaraknya sekitar 2 atau 3 kilo lah dari Sumber Kudus, dari Calo tadi. 4 kilo, 3 atau 4 kilo dari Sumber Kudus ke Negari Selantai. Dari sanalah maka dilaksanakan sebuah perundingan tentang bagaimana pemerintahan dari delegasi Soekarno-Hatta yang menerima perundingan, yang mengutus Rom, Mr. Muhammad Rom, untuk berunding dengan Belanda. Sehingga pejabat PDRI ini serasa tidak dianggap. Jadi sebelum kita membahas itu, kita balik lagi bahwa ketika Belanda menangkap Soekarno-Hatta dan berbagai menterinya seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Soekarno ditangkap dan diasingkan ke Brastagi, Sumatera Utara, dan Muhammad Hatta beserta Syahrir diasingkan ke Pulau Bangka. Lalu dari beberapa hari setelahnya Soekarno di Brastagi dengan Agus Salim disamakan tempatnya ke Bangka oleh Belanda. Ketika dalam hal itu, dalam perundingan dengan Belanda, maka Belanda, Soekarno yang dalam penjara, dalam pengasingan Belanda, mengutus Muhammad Rom untuk berunding dengan Belanda. Dan pejabat atau pemerintahan PDRI saat itu tidak bisa menerima, karena secara de facto atau de jure maka pemerintahan yang sah di saat itu adalah pemerintahan PDRI. Namun Soekarno-Hatta tidak melakukan perhubungan atau menjalin kontak atau mencari persetujuan atau bekerjasama atau melakukan rapat atau berunding dengan PDRI. Sehingga Soekarno langsung saja untuk mengutus Muhammad Rom untuk berunding dengan Belanda. Sehingga dengan begitu ada beberapa hasil perundingan. Dari perundingan itu hasilnya adalah berakhir dengan persetujuan di meja bundar di Den Haag di Belanda, seperti itu. Jadi untuk menjaga kesatuan agar perjuangan ini tidak terpecah belah, maka akhirnya di dalam perundingan musyawarah besar di Sumber Kudus itu, sebab di musyawarah Sumber Kudus itu semua pejabat yang di Kota Tinggi datang, semua pejabat di bidang alam juga datang. Nah, selanjutnya pejabat-pejabat yang ada di Lubuk Skaping seperti Muhammad Nasrun juga datang. Mereka semuanya tidak sepakat dengan Soekarno-Hatta tentang diutusnya Mr. Muhammad Rom tanpa persetujuan atau tanpa pemberitahuan atau sepengetahuan dari pejabat PDRI. Untuk lebih lengkapnya kita masuki ke part selanjutnya.